Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang kelahiran bayi atau anak gitu ya, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya terlahir secara sehat, lengkap, sempurna, tanpa kekurangan satu hal apapun. Tapi menurut data dari WHO di Indonesia sendiri ada sekitar 295.000 kelahiran bayi yang mengalami kelainan bawaan. Dan ini menyumbang 7% angka kematian pada bayi. Maka dari itu inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu memahami kelainan bawaan pada bayi. Namun sebelum membahasnya kita membahas terlebih dahulu ya. Kalau ngomongin tentang bayi pasti identik dengan wanita hamil. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang fun fact pentingnya menjaga mood saat hamil. Kita lihat poin yang pertama pemirsa. Mengutarakan perasaan. Bagi mereka yang sedang hamil pasti tahu lah ya pemirsa ya. Apalagi bagi Anda yang pernah hamil seperti itu. Pasti Anda merasakan gitu. Apalagi untuk yang first timer nih, yang baru pertama kali hamil atau mengandung seperti itu. Pasti ada perasaan yang campur aduk, entah karena aduh nanti ini bayiku sehat enggak ya, nanti kalau udah ngelahirin gimana, segala macam itu pasti campur aduk perasaan menjadi satu. Nah, inilah pentingnya mengutarakan perasaan kita ketika kita ada sesuatu hal yang menjadi ganjelan gitu ya. Jangan disimpan sendiri. Pokoknya Anda harus sharing, Anda harus mengutarakan, Anda harus cerita ke orang apapun perasaan Anda, jangan sampai Anda memendamnya sendiri. Anda harus sharing-sharing ke orang ya, terutama mungkin pasangan, orang tua atau keluarga atau ring satu Anda deh, atau sahabat-sahabat Anda. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Perbanyak istirahat dan tidur. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya, karena bagaimanapun yang namanya orang hamil ini kan perlu energi yang lebih, perlu kondisi kesehatan yang jauh lebih fit, karena ini lagi hamil gitu ya, lagi ada seorang janin, calon bayi yang ada di dalam rahim yang akan dilahirkan someday seperti itu. Makanya penting bagi untuk ibu hamil ini menjaga kesehatan, dan salah satunya kesehatan yang baik ibu hamil bisa ditunjang dari istirahat dan juga tidur yang cukup dan pastinya berkualitas. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Mengerjakan hobi atau hal yang menyenangkan. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat baik ya kalau kita ngomongin tentang gimana sih menjaga mood ibu saat hamil seperti itu ya. Apalagi kalau kita ngomonginnya sekarang lagi masa pandemi, di mana mungkin aduh biasanya kan ya kita bisa quality time dengan happy-happy di mana, jalan kemana untuk menyegarkan pikiran gitu ya. Tapi sekarang mungkin agak berat juga gitu ya, karena kondisi pandemi semuanya lagi dibatasin seperti itu. Nah, penting bagi kita sebagai ibu hamil untuk menjaga supaya kita tetap senang, tetap bahagia. Gimana caranya? Ya bisa melakukan hobi, nggak usah yang jauh-jauh kemana atau menghabiskan biaya yang mahal ya. Mungkin dari ini ada beberapa bunga di rumah, yuk kita cangkok, yuk kita tanam lagi beberapa gitu ya. Ini hal-hal yang simpel yang mungkin bisa saja membuat Anda jauh lebih bahagia ketika Anda dalam proses hamil gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Melakukan olahraga ringan. Nah, ini juga yang menjadi sangat penting pemirsa kalau kita ngomongin tentang ibu hamil. Betul sih, kadang-kadang orang merasa kayak aduh udah capek nih gitu, udah berat bawa badannya, bawa perutnya gitu ya. Tapi bukan berarti ini menjadi alasan kita sebagai yang masih hamil gitu ya untuk bermalas-malasan. Tetap kita harus berolahraga. Tapi ingat sekali lagi harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai kita terlalu memporsir, niatnya pengen sehat tapi nggak bagus juga gitu untuk kesehatan kehamilan. Bolehlah mungkin untuk berenang, jalan kaki gitu ya, yang simpel-simpel aja, atau yoga, relaksasi. Itu kan menjadi sangat penting untuk menjaga mood. Nah, selain mood enak, sehat juga baik ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Meluangkan waktu bersama pasangan. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya kehamilan kan tidak hanya ini anaknya si calon ibu aja atau si istri, tapi ini juga anaknya suami atau anaknya keluarga seperti itu ya. Nah, penting bagi kita untuk ya meluangkan waktu bersama pasangan untuk sekadar ngobrol, karena saya yakin yang worry ketika ada yang hamil itu bukan si istri aja atau si calon ibu, tapi si calon bapak ya, si suaminya ini pasti juga merasakan kekhawatiran yang tidak kalah jauh sama istrinya. Makanya penting untuk sama-sama ngobrol sama pasangan terkait kehamilan si istri, apalagi untuk kehamilan pertama. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mood bagi para ibu hamil, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas pemirsa gimana nih caranya menjaga mood supaya tetap baik ketika seorang wanita tengah hamil. Karena kita tahu ya, wanita hamil itu bukan perkara yang mudah. Banyak sekali hal yang harus diadaptasi oleh wanita hamil, apalagi untuk para first timer ya, untuk para orang calon ibu yang baru pertama kali hamil, ini tantangannya pasti sangat luar biasa. Nah, untuk membahas gimana nih cara menjaga mood saat hamil supaya tetap bagus gitu ya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Meriati, MPSC Psikolog, seorang psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Meri, apa kabar? Kita ketemu lagi nih. Pagi, kabar baik Mas Raden. Mas Raden apa kabar? Kabarnya baik juga, terima kasih Mbak Meri. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting nih, terutama untuk para calon ibu yang baru pertama kali juga mungkin ya, ini bingung nih waktu hamil mau ngapain karena moodnya ups and downs ini gitu ya. Kita lihat yang pertama nih Mbak Meri, mengutarakan perasaan. Seberapa penting sebenarnya kalau kita ngomongin mengutarakan perasaan bagi para ibu hamil ini Mbak Meri? Jadi sekali untuk mengungkapkan perasaan ya gitu. Jadi misalnya nih sering misalnya kita bilang, oh karena perubahan hormon nih jangan-jangan jadi lebih sensitif. Betul. Jadi perubahan hormonal memang membuat lebih perasaan ibu hamil lebih sensitif ya. Jadi dia mudah marah, mudah sedih gitu. Namun jangan sampai diabaikan gara-gara berpikir bahwa oh ini hanya karena hormon nih. Jadi dia mau curhat, dia mau ungkapin, aduh ini kan alami, biasa dialami ibu hamil. Nah kalau dibiarkan ini terus-menerus, dipendam emosinya, perasaannya nggak diungkapkan, akhirnya itu akan memperburuk kondisi diri kita sendiri. Dan kemudian juga emosi ini bisa meledak nih sewaktu-waktu di situasi atau kondisi yang tidak tepat. Jadi situasi yang misalnya tuh sebenarnya netral ya, nggak kenapa-napa, tapi kita bisa nangis tiba-tiba, kita bahkan bisa marah tiba-tiba gitu ya. Jadi emosi yang tertahankan, tidak tersalurkan. Dan kemudian emosi yang dipendam juga itu akan tersimpan di dalam tubuh kita juga. Kita bisa merasa mual, sakit kepala, tegang, deg-degan, dan lain sebagainya. Bukan karena faktor biologis ataupun fisik, tapi karena memang lebih kepada faktor psikologis kita gitu. Oleh karena itu, emosi butuh diungkapkan. Kenapa sih emosi butuh diungkapkan? Karena emosi itu adalah sesuatu yang valid. Jadi nggak ada yang salah terhadap semua emosi yang dirasakan ya, yang hadir tersebut nggak ada yang salah. Semua itu valid adanya. Oleh karena itu, emosi butuh divalidasi, emosi butuh diakui, emosi butuh diungkapkan, butuh diekspresikan. Dan tentu saja diekspresikannya juga dengan cara yang tepat, tentu saja yang adaptif ya. Jadi misalnya, jangan sampai mengekspresikan emosi kita mau menangis, mau marah, melukai diri sendiri atau melukai orang lain, merusak barang, mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman sehingga tidak nyaman buat orang lain maupun dengan kita juga gitu ya. Dan kemudian emosi juga butuh diberi nama. Maksudnya ketika kita mengakui emosi ini hadir, ada namanya. Marahkah, kecewakah, sedihkah, sama kayak kita nih mengakui kehadiran orang lain masuk ke rumah misalnya. Kalau kita bilang ya si itu tuh datang gitu, kita nggak mau nyebutin namanya. Berarti kita menyangkal kehadiran dia gitu. Tapi kalau kita bilang, oh si Mary datang, artinya kita mengakui kehadiran si Mary. Begitu juga emosi kita. Saya sedih, saya marah, saya merasa marah. Jadi kita akuin emosi tersebut dengan memberi nama emosi tersebut dan juga akuin kehadirannya. Dengan kita memberi nama, memvalidasi emosi tersebut menjadi lebih mudah netral. Ketika dia turun dan menjadi lebih netral, nah disitulah fungsi berpikir logika kita lebih jernih Mas Raden. Kita lebih mudah berpikir dengan baik gitu, karena memang logika kita sudah berfungsi dengan baik. Dengan demikian kita mampu mengutarakan hal-hal atau kendala-kendala apa yang menghambat kita, yang mengganggu kita, dan kemudian kita bisa menyampaikan harapan-harapan kita tentu dengan komunikasi yang tepat gitu yang baik. Karena kalau lagi emosional kan apa juga penyampaiannya juga nggak baik. Betul, ya, nggak tepat gitu. Tetap mental gitu ya Mbak Meri ya. Oh sangat luar biasa nih kalau mendengar penjelasan dari Mbak Meri. Oke kita lanjut yang kedua, perbanyak istirahat dan tidur. Nah ini kan kalau ngomongin wanita hamil kadang-kadang susah tidur ini. Jadi moodnya acak-acakan gimana Mbak Meri? Benar banget ya. Memang ketidakseimbangan hormon lagi-lagi memang kenaikan hormon progesteron membuat ibu hamil tuh mudah lelah dan juga susah tidur ya. Tetap usahakan tidur di siang hari, atau bisa juga kita melakukan hal-hal berkegiatan yang memang menghibur atau menyenangkan gitu untuk merilekskan pikiran dan juga fisik kita yang setelah kelelahan seharian beraktivitas atau mungkin juga capek karena malamnya nggak tidur, kita boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Bisa dengan mandi air hangat, melukis, tadi juga Mas Raden menyebutkan menanam bunga gitu ya, melihat tanaman yang indah di pekarangan rumah gitu, apapun lakukan.
Dan upayakan tidak men-scrolling media sosial atau melihat gadget terlalu lama untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak kita butuhkan. Karena dengan banyaknya informasi yang masuk, tidak bisa tersaring dengan kita, itu akan membuat kelelahan mental juga. Akhirnya kita susah tidur juga gitu ya. Jadi kita juga bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan kemudian perhatikan juga apa sih yang membuat kita susah tidur, mungkin karena perut yang sudah makin membesar. Coba kita mencoba posisi tidur yang nyaman. Telentang udah nggak nyaman, kita bisa posisi tidur miring kiri, yang katanya memang baik untuk kesehatan karena sirkulasi udara lebih lancar dan juga oksigen lebih baik. Tapi kalau sisi tidur miring juga nggak nyaman, kita bisa coba juga sisi tidur kanan. Jadi kita boleh mengganti posisi-posisi, jangan terus-menerus di satu sisi terus itu lagi gitu ya. Jadi juga kita perlu lihat, ya betul gitu. Kita bisa tambahin bantal untuk kita nyaman gitu, dan kemudian makanya kita perlu perhatikan apa sih yang membuat kita ini kesulitan tidur juga. Apakah sering pipis di malam hari, artinya kita kurangin asupan cairan juga di malam hari. Dan kemudian olahraga ringan juga itu dapat membantu juga merilekskan fisik dan juga pikiran kita gitu. Jadi diharapkan apa yang kita lakukan yang menyenangkan, menyegarkan di siang hari gitu ya, aktivitas kita malam juga lebih tidur nyenyak. Tapi kalau sampai malam pun masih susah tidur gitu ya, jangan panik, jangan kaget, jangan gelisah hatimu. Tenangkan saja dirimu, baringkan saja tubuh, dan tetap dengan lampu yang terpadam, jangan dinyalakan. Atau kalau pun ada lampu, harus dengan lampu yang memang agak remang-remang gitu ya, jadi jangan terlalu terang. Karena dalam kondisi gelap, hormon melatonin lebih bekerja lebih cepat gitu, lebih aktif, lebih baik gitu. Hormon melatonin adalah hormon yang memang alami dari tubuh untuk membuat kita lebih mengantuk, karena itu yang mengatur pola tidur gitu ya. Jadi jangan gelisah, jangan panik, ya relax saja. Kalau belum mengantuk ya nggak apa-apa, terima saja belum mengantuk. Kita bisa visualisasikan hal-hal yang membahagiakan gitu. Kita nikmatin aja gitu sampai akhirnya mengantuk gitu Mas Ade. Sampai akhirnya mengantuk gitu ya. Sangat luar biasa ya ilmunya. Lanjut kita untuk melakukan hobi atau hal-hal yang menyenangkan. Nah ini gimana nih Mbak Mary? Iya. Tentu segala rentang usia, tidak hanya ibu hamil, ngelakuin hobi, hal-hal yang menyenangkan itu menyenangkan suasana hati kita ya Mas Ade ya. Betul. Jadi memang sesuatu yang menyenangkan itu ya akan berefek atau berpengaruh pada suasana perasaan kita juga, pasti lebih menyenangkan juga gitu. Betul. Dan kemudian kalau ngomongin hormon, memang melakukan sesuatu yang menyenangkan itu mengeluarkan hormon endorfin, hormon alami dalam tubuh yang bersifat sebagai pereda nyeri dan juga dapat memicu perasaan-perasaan positif kita. Jadi melakukan hobi itu sangat baik untuk memunculkan emosi-emosi positif. Meskipun ada perubahan hormon, ibu hamil itu sensitif, katanya gampang marah, gampang sedih, tapi didominasi oleh emosi positif. Jadi kemungkinan mengalami potensi baby blues syndrome itu sangat kecil sekali. Karena didominasi oleh emosi-emosi positif. Jadi memang kita perlu melakukan hal-hal yang menyenangkan agar kita ini didominasi atau dikelilingi oleh emosi-emosi positif. Oke ya, sangat luar biasa. Setelah melakukan hobi, kita katanya juga boleh deh wanita hamil melakukan olahraga ringan. Gimana nih Mbak Mary? Betul sekali. Olahraga ringan pastinya yang nggak berat-berat, tadi Mas Ade sudah dijelaskan gitu ya. Intinya berolahraga itu kan kita tahu sekali bahwa untuk menjaga kebugaran. Nah, untuk bisa mengontrol berat badan juga, mengurangi komplikasi selama kehamilan, dan juga intinya bagi ibu hamil itu adalah untuk menjaga kebugaran, mempertahankan, meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental, dan juga melentur-lenturkan otot-otot yang tadi kram, pegel gitu ya, untuk melenturkan otot-ototnya selama masa kehamilan. Dengan demikian nanti untuk memperlancar atau proses masa melahirkan nantinya. Olahraga 1 minggu 3-4 kali selama 30 menit itu udah cukup gitu ya. Bisa renang, bisa senam hamil, yoga gitu. Kegiatan ringan-ringan lainnya yang dimana untuk membugarkan tubuh gitu. Oke, jadi bukan berarti bermalas-malasan juga gitu ya, harus tetap bergerak ya. Oke, yang terakhir Mbak Mary. Nah ini juga yang aku pikir penting banget ya, karena orang hamil, ibu hamil ini bukan ibunya saja yang hamil atau istrinya yang hamil, tapi suaminya juga pasti merasakan worry yang sama gitu, kekhawatiran. Nah meluangkan waktu bersama pasangan ini gimana nih Mbak Mary? Iya, meluangkan waktu pasangan itu penting sekali, sejuta rasanya ya Mas Raden ya. Aduh seneng banget gitu pastinya ya. Jadi pacaran lagi dengan pasangan, seperti Mas Adan bilang bahwa hamil itu kan sang buah hati bukan cuma milik ibu juga, tentu milik si ayah gitu ya. Jadi ketika memang bisa menghabiskan meluangkan waktu bersama, jadi si istri merasa ditemanin, merasa tidak sendiri, merasa ini lebih semangat gitu, lebih bahagia, suasana perasaan hatinya juga lebih positif gitu. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika meluangkan waktu bersama istri, tentu tidak sendiri dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya gitu ya.
Jadi kita pun perlu ada terjalin komunikasi emosi, keterikatan emosi untuk menjalin bonding juga dengan bayi dan juga si ibu. Seperti misalnya menemani ke dokter cek kandungan, tidak hanya menunggu di luar ruangan, tetapi masuklah ke ruangan sehingga melihat langsung atau mendengar langsung perkembangan si janin dan juga si ibu. Bagaimana kesehatan janin, kesehatan ibu gitu ya. Dan kemudian juga bisa membicarakan hal-hal yang mengkhawatirkan si istri atau yang mengkhawatirkan suami. Jadi saling terbuka. Nggak hanya istri yang khawatir, tapi suami juga ada kekhawatirannya. Mungkin dia bertanya bagaimana nanti untuk proses melahirkan, bagaimana pengasuhan anak dari istri, apa menjadi harapan-harapannya. Jangan sampai setelah melahirkan, setelah punya anak, itu menjadi sebuah konflik. Jadi istrinya akan berkata, saya pikir kamu bisa begini, saya pikir kamu bisa bantu aku begini. Nah akhirnya jadi konflik gitu ya. Jadi utarakan, ungkapkan semua yang menjadi harapan-harapan agar ketika memang melahirkan sang buah hati itu semakin nyaman, semakin semangat, semakin membahagiakan, bukan menjadi konflik gitu ya, karena memang tidak pernah tersampaikan harapan-harapan apa saja, apa yang menjadi sumber kecemasan juga. Oke, persiapkan juga membantu istri, ya membantu istri pekerjaan rumah tangga itu juga penting ya Mas Raden gitu, mengambil alih pekerjaan-pekerjaan karena kan gampang lelah ya. Iya, betul ibu yang sedang sekali. hamil. Ya, intinya adalah komunikasi dan saling memahami gitu ya Mbak Mary ya. Baik, Betul, terima betul. kasih Mbak Mary Yati MPSI psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi. Ini ilmu yang sangat baik, kalau ngobrol sama Mbak Mary ini sangat luar biasa, detail sekali. Jadi suka ngobrol sama Mbak Mary. Terima kasih Mbak Mary, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Mary. Baik, selamat pagi, terima kasih Mas Raden. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, memahami kelainan bawaan pada bayi. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Murti Mutmainah SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Eka Hospital Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Murti, apa kabar? Baik, salam Mas Raden, selamat pagi. Kabar baik ya Dok ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus gitu ya, amin. Dr. Murti, hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang ini menjadi worry dari banyak pasangan, terutama ibu-ibu hamil ya. Bagaimana kemudian kita selalu berharap bayi atau anak yang kita lahirkan kan tentunya sehat, lengkap, sempurna, tanpa kekurangan atau kelainan apapun. Itu harapan kita gitu ya. Tapi mungkin di jalan ada yang ya mengalami satu dan lain hal hingga akhirnya terjadi kelainan bawaan. Nah, kalau ngomongin tentang kelainan bawaan, sebenarnya dimaksud dengan kelainan bawaan ini apa sih Dok? Kelainan bawaan itu sebenarnya merupakan kelainan baik struktur ataupun fungsi dan juga metabolisme kimia dari janin yang dilahirkan. Jadi pengetahuannya pada saat janin telah lahir. Nah, penyakit ini sendiri sebenarnya bisa disebabkan oleh disebabkan dari awal karena genetiknya, tapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seiring dengan pertumbuhan janin di dalam rahim. Oke, kalau ngomongin tentang faktor penyebabnya Dok, sebenarnya faktor apa saja yang bermain di sana? Maksudnya kan kalau kita ngomongin kelainan bawaan ini full karena genetik kah atau karena mungkin dalam proses kehamilan terjadi apa yang akhirnya menyebabkan kelainan bawaan ini Dok? Memang hampir yang besar dari penyebab kelainan bawaan ini memang terdapat kelainan genetik. Tapi ada juga peran di lingkungan, peran juga dari gizi ibu selama hamil dan juga kondisi hamil. Jadi kalau misalkan ada suatu kehamilan itu didapatkan kondisi ini tidak bisa dan menyebabkan kondisi lingkungan baik. Kita gangguan yang awalnya terjadi udah berkembang dengan baik, tapi akibat dari sumber tekanan bahkan bahan berubah. Oke, Dok, yang ini kan tentu menjadi worry-nya banyak ibu hamil seperti itu. Tapi kan
mungkin kita berbicara kemungkinan ya dok ya, sebelum akhirnya si bayi ini lahir, janin ini lahir gitu ya dok ya, sebenarnya jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sebelumnya, sebenarnya ketika ada kelainan itu, ketika dalam proses hamil, ini sebenarnya bisa dideteksi nggak sih dok? Oh bahwa anak ini atau janin ini, calon bayi ini, dia ada kelainan nih, jadi bisa diantisipasi jauh di awal-awal gitu dok? Oke. Kalau misalkan pada kondisi kehamilan sendiri, memang kita rutin melakukan pemeriksaan ultrasonografi, dan memang ada beberapa poin tertentu, misalkan pada saat usia kehamilan awal di rentang 11 sampai 14 minggu, itu kita bisa melihat pertanda halus kelainan kromosom janin. Apakah bayi ini akan resiko tinggi untuk mengalami namanya trisomi, yaitu entah itu Down atau 18 dan 13, ataukah memang bayi ini dalam kondisi baik. Tapi memang USG tidak hanya dilakukan satu kali saja, karena kan seperti yang diketahui perkembangan janin itu akan terus mengikuti minggu-minggu kehamilannya. Dan biasanya kita juga akan melakukan screening juga pada saat trimester kedua, yaitu pada saat usia kehamilan 22 sampai 24 minggu, untuk melihat dari struktur mayor seperti dari bagian otak, bagian jantung, bagian saluran pencernaan, bagian saluran kencing, dan juga ekstremitas. Nah, di sana kita juga bisa screening mengenai kelainan genetik atau kelainan bawaan pada janin. Dok, sebenarnya ketika sudah dideteksi gitu ya di USG dan lain sebagainya, sehingga akhirnya oh ini didiagnosis ada satu kelainan tertentu gitu yang terjadi pada janinnya. Sebenarnya yang harus dilakukan itu apakah harus ada tindakan khusus atau treatment khusus meskipun masih dalam kondisi hamil, atau sebenarnya nunggu dulu deh bayinya lahiran dulu gitu, atau gimana tuh dok? Baik aja pada saat kita mendapatkan adanya suatu kelainan, kita juga harus evaluasi lagi gitu. Kita lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan kita, sedangkan kita melihatnya oh ini ada suatu kelainannya bukan hanya satu, tapi bisa mengenai organ lainnya, ketika sifatnya mungkin suatu simptomnya. Nah, kita harus melihat lagi apakah semuanya bersifat fatal nantinya pada saat tinggal, yang bersifat non letal, yang misalkan pada saat bayi setelah lahir itu kita masih bisa melakukan koreksi. Memang hampir yang genetik itu bisa kelainan bawaan yang hanya satu lahir. Tapi yang bisa kita lakukan pada saat lahir adalah misalkan komplikasi akibat dari kelainan bawaan. Misalkan biasanya pada bayi dengan kelainan bawaan, ibunya biasanya mengalami air ketuban yang cenderung banyak. Nah, biasanya pada saat itu kita bisa melakukan terapi untuk mengurangi tingkat cairan ketuban supaya ibu dapat menjalani proses itu jauh nyaman. Oke, dok, tapi sebenarnya dok ya, kalau tadi kan kita udah ngomongin bayi yang masih dalam kandungan gitu, sudah terdiagnosis ada kelainan. Nah, ada nggak sih dok kemungkinan si kandungan tidak ada masalah apa-apa gitu dan tidak terdeteksi. Ketika sudah lahir, umur berapa gitu ya, tiba-tiba muncul itu mulai tanda-tanda kelainannya dan akhirnya terjadi pada usia bayi seperti itu. Itu mungkin bisa saja terjadi nggak sih dok? Dan faktornya apa kok bisa setelah dilahirkan itu dok? Ya, memang ada kelainan seperti tadi saya bilang, bahwa ada kelainan yang bisa langsung muncul pada saat setelah lahir. Misalkan ada kelainan di jantung yang sifatnya dia karena darahnya bercampur langsung timbul warna biru. Tapi ada juga kelainan jantung yang pada awal bayinya baik-baik saja, tapi menginjak usia 2 sampai 3 tahun, pada saat dia sudah mulai berjalan, pada saat dia sudah mulai banyak beraktivitas, otomatis kan apabila memang awal ada bocor sedikit tapi masih bisa diantisipasi dalam tahun pertama kehidupannya, tapi bisa baru berefek setelah 2 tahun sampai 3 tahun itu bisa. Dan itu juga bisa juga pada saat pertumbuhan dan perkembangan dari otak janin, itu pun juga bisa kita ketahui bahwa setelah lahir itu pertumbuhan otak itu juga akan terus berkembang. Apabila ada misalkan gangguan pada saat kehamilan, entah itu baik istrinya atau si ibunya, ataukah memang ada kelainan genetiknya baru timbul setelah usia bayinya 2 tahun, itu pun juga sudah ada. Misalkan kayak dia berkonsentrasi, gangguan dia dalam tumbuh kembangnya, dalam gangguan perjalanannya. Oke, dok, ini kan berarti memang bisa saja ada dua kemungkinan ya, ketika ada masih dalam kandungan dan
setelah dilahirkan seperti itu. Jadi sebenarnya kan ini yang juga menjadi penting kan dari dua hal ini adalah bagaimana pemeriksaan rutin selama kehamilan. Sebenarnya ada jadwal yang ideal atau yang benar tidak sih dok untuk pemeriksaan kehamilan ini? Berdasarkan WHO, minimal kita melakukan 4 kali pemeriksaan pada saat kehamilan. Yang pertama adalah 2 kali pada saat trimester pertama, yaitu satu untuk mengkonfirmasi apakah memang hamil atau tidak. Karena sudah sampai setidaknya screening adanya kelainan atau penanda halus kelainan kromosom. Lalu juga 1 kali pada saat trimester kedua dan juga minimal 1 kali pada saat trimester ketiga. Tapi ini merupakan syarat yang tidak berlaku. Jadi apabila memang ada kelainan, bisa jadi kita melakukan screening itu lebih lagi dari kesehatan. Oke, Dokter Murti ini sangat luar biasa. Nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya. Di segmen selanjutnya ngomongin tentang kelainan bawaan pada bayi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kelainan bawaan pada bayi. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Murti Mutmainah SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Eka Hospital Bekasi. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, ini aku pernah baca-baca dok, nggak tahu ini fakta atau hoax ya dok ya, tolong diluruskan. Ketika orang atau perempuan ya hamil di usia yang sudah lumayan berumur gitu ya, ini katanya bisa berbahaya dalam artian untuk si ibunya dan juga terutama untuk si janinnya, sehingga ya risiko untuk mengalami kelainan atau kekurangan pada bayi ini bisa lebih besar seperti itu. Nah, kalau konteksnya seperti hari ini kita bahas tentang kelainan bawaan, wanita yang hamil di usia yang sudah lumayan senior, ini ada hubungan dengan kesehatan kehamilan dan si janin nggak sih dok? Hubungan antara usia wanita di atas 40 tahun dengan kejadian untuk kelainan bawaan itu memang benar. Karena penelitian itu kan memang kita dapatkan secara kohort, jadi kita sudah mengambil beberapa penelitian, dievaluasi, ternyata ada hubungan antara meningkatnya usia maternal dengan kelainan bawaan. Kenapa? Karena memang kualitas dari sel telur itu beda antara usia itu. Karena memang kita hanya punya jatah kurang lebih 300 ml. Otomatis sudah tepat yang pas awal-awal yang bagus-bagusnya. Juga seiring penambahan usia, perubahan gaya hidup, begitu juga menjadi ada makan kolesterol tingkat, mungkin juga terjadi hipertensi, mungkin juga terjadi diabetes mellitus. Jadi otomatis juga mempengaruhi kualitas sel induk. Jadi mengenai kejadian bahwa usia di atas 40 tahun terjadi kelainan memang. Oke. Dok, sebenarnya kalau ngomongin tentang risiko ya, baik dari itu usia yang baru saja dokter sebutkan, ini kan kita sebagai ibu hamil ya, ini kan pasti juga perlu tahu ya dok ya, gejala-gejala apa saja sih yang akhirnya mengarah pada kelainan bawaan pada bayi gitu. Jadi apakah ada gejala-gejala khusus yang dirasakan ketika ibu ini sedang hamil dan anaknya mengalami kelainan, dan sebenarnya kelainan apa saja yang bisa saja terjadi ini dok? Kalau untuk gejala pada wanita ibu hamilnya itu sendiri tergantung pada kelainan bawaan yang terjadi. Misalkan seperti yang tadi saya bilang, apabila ini suatu kelainan bawaannya pada saluran cerna pada janin, itu nantinya dia akan menyebabkan produksi dari air ketubannya menjadi sangat meningkat. Salah satunya gejala yang akan dirasakan itu adalah stuck, atau enggak kok tumbuh perutnya kok sepertinya lebih besar dibandingkan seharusnya. Tapi memang hampir sebagian besar dari kelainan bawaan itu tidak memberikan dampak kepada ibu. Oke. Hampir sebagian besar tidak
tidak berdampak atau ibunya ini agak kurang merasakan gejalanya seperti sebelum akhirnya didiagnosis gitu ya dok ya. Oke, nah berarti kan sebelum jauh-jauh sebelum itu dok, ini kan juga penting bagi ibu untuk kemudian melakukan vaksinasi hamil ya dok ya. Nah selama vaksinasi dalam proses atau program hamil ini sendiri apa saja yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang sehingga akhirnya bisa berdampak pada kelainan bawaan pada bayi ini dok? Salah satu penyebab dari kelainan bawaan itu selain genetik memang menyebabkan adanya infeksi dari virus. Dan biasanya virus yang paling sering menyebabkan terjadinya kelainan bawaan pada janin antara lain adalah virus rubella dan cytomegalovirus. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memang dengan pemberian vaksin. Salah satunya adalah vaksin MMR. Dan ini biasanya diberikan jauh sebelum terjadinya kehamilan, minimal 3 bulan sebelum terjadi hamil atau merencanakan program kehamilan. Oke. Itu ketika dalam program hamil seperti itu. Nah, kalaupun akhirnya berjalan, hamil, kemudian melahirkan dok. Nah, tadi kan sudah kita singgung di segmen sebelumnya, bagi anak yang sudah lahir ada kemungkinan juga kan mengalami kelainan bawaan meskipun tidak berasal dari dalam kandungan. Nah sebenarnya ada nggak sih dok setelah ini nih pas lagi USG hamil nggak ada masalah apa-apa, lahir ternyata someday ya bukan harapan tapi someday bisa aja kemungkinan ada posibilitas mengalami kelainan. Nah setelah lahir itu sebenarnya ada nggak sih dok kayak screening gitu untuk mengetahui bahwa bayi ini oke-oke aja, fine-fine aja, atau bayi ini punya kemungkinan ada mengalami gangguan kesehatan seperti kelainan gitu dok? Baik, salah satu untuk deteksi kelainan itu kan memang kita menggunakan alat ultrasonografi. Tapi seperti yang diketahui bahwa alat itu kan memang tidak 100% menyatakan oh bayi ini normal, oh bayi ini tidak normal. Jadi memang namanya ada keterbatasan alat. Nah, untuk lebih mengkonfirmasi apakah memang janin yang dilahirkan pada seorang ibu itu dalam batas memiliki normal ataukah ada suatu kelainan, ya salah satunya memang kita bisa melakukan screening bayi baru lahir atau newborn screening. Salah satunya kita bisa mengevaluasi dari fungsi pendengaran, dari fungsi penglihatan, dan juga dari fungsi metabolisme atau hormon. Jadi setidaknya kita bisa mendeteksi lebih awal apakah bayi ini normal ataukah ada kecenderungan kelainan baik itu dari kelainan struktur, fungsi atau suatu kelainan hormon dari bayi tersebut. Oke, Dokter Murti sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Pak Reza ya. Pak Reza, dok istri saya sedang mengandung anak pertama, alhamdulillah ya, usia kehamilan 8 minggu. Apakah kira-kira sudah bisa terdeteksi ada kelainan bawaan dok? Karena saya ada riwayat bibir sumbing saat lahir dulu. Sekarang sih kata istri saya ganteng. Alhamdulillah ya Pak Reza ya. Tapi saya takut anak saya nanti ada kelainan bibir sumbing juga. Oh ini berarti ada riwayat bapaknya ini ada riwayat bibir sumbing saat lahir. Cuman mungkin sekarang sudah menjalani operasi mungkin ya dok ya. Nah yang menjadi pertanyaan, ada nggak kemungkinan anaknya ini mengalami hal yang sama dengan Pak Reza ini? Terima kasih Pak Reza. Gimana nih dok? Dengan usia kehamilan saat ini 8 minggu, memang untuk melihat profil dari bibir sumbing kita masih belum bisa melihat. Tapi setidaknya pada saat usia kehamilan 11 sampai 14 minggu, kita sudah bisa melihat struktur ya. Jadi dari saat itu kita bisa sudah apakah mungkin akan terjadi pengulangan atau penurunan terjadinya di saat yang hamil saat ini? Ya kemungkinan itu ada, tapi memang sangat. Oh oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Reza dan semoga kehamilan istrinya tetap sehat dan juga lancar sampai nanti kehamilan. Pokoknya Pak Reza tetap ganteng ya. Oke terima kasih Pak Reza. Kita lanjut lagi ya dok ya. Dok sebenarnya kalau akhirnya menemui ketika lagi hamil gitu ya, sudah dideteksi oh ada kelainan. Sebenarnya pengobatan apa sih dok yang harus dilakukan? Atau tergantung jenisnya gitu? Ya. Kelainan bawaan sendiri kan seperti yang tadi disebutkan, ada yang memang disebutkan ada karena kelainan genetik, ada juga disebabkan karena kelainan lingkungan, misalkan faktor lingkungan, entah itu baik infeksi, entah itu baik dari penggunaan obat, atau entah itu akibat dari paparan dari lingkungan, itu pun juga bisa menyertai. Mungkin kalau misalkan penyebabnya akibat dari kelainan genetik,
intervensi yang bisa dilakukan terus terang memang tidak ada. Tapi apabila kelainan bawaannya disebabkan oleh suatu infeksi, maka kita masih bisa. Salah satunya adalah kita evaluasi dulu nih penyebab kelainan infeksinya dari mana, apakah virus. Kalau misalkan virus yang mana, jadi nanti kita pun bisa memperbaikinya dengan pemberian antivirus. Oke, Dok, ini kalau kita sering lihat gitu ya, terutama aku juga sering baca-baca artikel nih, Dok. Kalau ibu hamil itu kan harus, ya tantangannya sangat luar biasa, makanya dituntut untuk kondisinya harus prima, harus sehat, harus fit seperti itu. Maka tidak jarang juga ketika ibu-ibu ini ngomongin sehat dan bugar kan ya bisa olahraga, bisa dengan makanan. Tapi banyak juga ibu-ibu yang karena mungkin super sensitif ya, Dok ya, ketika lagi hamil itu kan cium bau makanan aja bisa kadang-kadang langsung mual muntah seperti itu kan. Nah, akhirnya mereka mengantisipasinya dengan minum suplemen atau multivitamin seperti itu. Yang akhirnya bisa jadi yang mereka lakukan justru over consumption gitu. Konsumsinya jauh berlebih daripada takaran, karena berpikirnya lagi berbadan dua nih, yang mengonsumsi ada dua kan seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat Dokter Murti sendiri, bagi ibu hamil yang mengonsumsi multivitamin suplemen ini seperti apa sih, Dok? Pada kehamilan sendiri memang kita membutuhkan namanya makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, mikronutrisi itu biasanya memang didapatkan dari vitamin. Jadi kalau misalkan sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Oleh karena itu makanya sebenarnya dibutuhkan pendampingan nih, baik itu dari bidan atau dari dokter untuk pemilihan dari sesuatu yang dipakai. Andaikan pun ibunya memang banyak menggunakan berbagai macam vitamin sama fungsi dari hijab dan fungsi dari hati vitamin baik, bisa kok memilah, oh ini sudah lebih maka akan dibuang, oh ini masih kurang nanti akan diambil. Jadi prinsipnya bahayakan untuk kehamilan karena fungsi dari organ dan hati itu masih baik. Oke, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik gitu ya. Tapi ketika terjadi overconsumption berlebihan, ini bisa berpengaruh juga nggak sih, Dok, pada kelainan si janin, Dok? Salah satunya kalau misalkan penyebab kelainannya sih kalau untuk saat ini sih tidak ada ya, Pak Raden. Oke, berarti memang belum ada gitu ya kalau ngomongin overconsumption gitu ya. Yang pasti kalau ngomongin multivitamin atau suplemen ya yang sewajarnya tetap harus ada panduannya gitu ya, Dok ya. Oke, yang juga menjadi penting adalah gini, Dok. Kalau ya nauzubillah min dzalik ya, maksudnya ketika anak pertamanya ini mengalami kelainan pada bayinya atau anaknya gitu. Ketika hamil kedua, otomatis orang tua pasti worry, Dok. Si ibu, si bapak pasti worry apakah akan mengalami hal yang sama atau tidak seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah ketika di kehamilan pertama mengalami kelainan bawaan, kelainan kedua dan 3 seterusnya juga berisiko atau bagaimana ini, Dok? Jadi memang kita harus evaluasi dulu nih yang bayi yang pertama ini dengan kelainan bawaan, apakah emang dia suatu kelainan genetik. Kelainan genetiknya apakah dia berkaitan dengan namanya seks, kromosom seks. Otomatis kan memang untuk tendensi pengulangan pada kehamilan berikutnya memang ada. Tapi apabila metode evaluasi penyebab kelainan genetik, ketika kelainan bawaan yang terjadi, misalkan akibat ada diabetes yang memang tidak terkontrol gula darahnya, nah bahkan otomatis untuk kehamilan berikutnya atur dulu gula darahnya sehingga kita bisa cegah untuk terjadinya kelainan bawaan yang berikutnya pada kehamilannya. Oke, nah ini juga kalau ngomongin ada penyakit dari si ibu hamilnya juga, Dok. Sebenarnya yang aku terlintas di pikiranku adalah ketika si ibu ini dalam proses ya katakanlah seperti dokter sebut diabetes atau yang lain sebagainya, itu kan otomatis mereka juga rutin mengonsumsi obat-obatan juga nih, Dok. Nah ini gimana, Dok, kalau ngomongin konsumsi obat-obatan, penyakit komorbidnya dengan kesehatan si calon bayi, Dok? Prinsipnya adalah memang pembentukan hamil itu kan memang disiapkan dari awal tuh dari prenatal. Jadi dengan kondisi gula darah yang stabil, sebenarnya otomatis kan metabolisme glukosa, metabolisme ke janinnya akan cukup baik sehingga akan mencegah terjadinya kelainan bawaan.
Obat-obatan yang biasa dipakai pada diabetes mellitus seperti pemberian insulin atau pemberian obat yang sifatnya untuk merangsang penerimaan dari glukosa itu sendiri hampir sebagian besar sih bersifatnya aman. Karena apabila lebih menakutkan apabila kondisi ibu masih hiperglikemi atau gula darah yang berlebihan, karena itu justru nanti akan menyebabkan outcome bayi dan outcome persalinan yang jauh lebih. Oke, nah ini sudah dijelaskan secara detail ya oleh Dr. Murti bagaimana kemudian proses kehamilan yang sehat dan supaya kita bisa mendeteksi jauh-jauh lebih awal ketika mungkin calon bayi meskipun bukan harapan kita ini mengalami kelainan bawaan. Oke dok, nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kelainan bawaan pada bayi gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih bersama dengan Dr. Murti Mutmainah SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Eka Hospital Bekasi. Oke Dr. Murti, kita lanjut lagi ya dok ya. Di segmen terakhir ini kita akan membahas apa saja tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kelainan bawaan pada bayi. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, sebenarnya seberapa besar manfaat makanan bergizi seimbang ini untuk kesehatan ibu hamil dan calon bayi ini dok? Ya, tentunya pada saat hamil itu memang kita membutuhkan gizi yang baik, baik itu makronutrien dan mikronutrien. Karena seperti yang diketahui salah satu kelainan bawaan itu bisa terjadi akibat adanya kurang asupan folat. Nah, apabila pada makanan kita itu juga kurang mengandung beberapa nutrisi yang penting kayak asam folat, zinc, vitamin D, kalsium, itu tentunya akan menyebabkan gangguan pada saat proses metabolisme glukosa dari ibu. Oke. Nah, ini kan juga menjadi sangat penting ya kalau kita ngomongin kehamilan, kesehatannya salah satunya dari makanan yang gizi berimbang tadi. Oke, yang selanjutnya adalah menghindari merokok atau menghirup asap rokok. Nah, ini kan menjadi tantangan juga ketika mungkin ibunya tidak merokok nih dok, tapi suaminya atau lingkungan di sekitarnya ini, waduh, udah kayak bakar sampah ini, asapnya kemana-mana gitu ya dok ya. Seberapa besar akhirnya dampak rokok ini pada kesehatan janin ini dok? Seperti diketahui bahwa rokok merupakan suatu radikal bebas. Jadi, ini juga mengaruhi, mungkin kita sifatnya ngomongnya molekuler, yaitu jadi metabolisme dari glukosa yang harusnya bayi itu mendapatkan yang baik, tetapi dari paparan dari rokok yang terlalu berlebihan akan terjadinya radikal-radikal bebas, sehingga apa yang harusnya janin itu atau kromosom itu berkembang menjadi baik, terjadi disrupsi atau tidak gangguan, sehingga akan ada kesalahan pembacaan, salah satunya akan menyebabkan terjadinya kelainan bawaan. Nah itu dia, bagi para calon ayah, bapak-bapak yang baik hati, tolong kalau istrinya lagi hamil, ya jangan deket-deket dulu atau kalau bisa jangan ngerokok dulu deh. Ini baik loh, sehat semuanya, sehat anaknya, sehat istrinya, sehat dompetnya biar tetap tebal gitu ya. Oke dok, kita lanjut lagi poin yang selanjutnya. Nah ini juga mengonsumsi minuman beralkohol, ini gimana dok dampaknya ini dok? Konsumsi alkohol yang berlebihan itu memang dapat menyebabkan suatu sindrom pada janin atau kita sebut namanya dengan fetal alcohol syndrome. Mungkin memang pada saat bayi baru lahir itu belum terlihat tuh dampaknya, tetapi dia baru terlihatnya nanti menuju dia perkembangan di otaknya, tubuh kembangnya jadi terganggu, penerimaan dalam pembelajarannya juga terganggu, sikapnya dalam keseharian juga terganggu. Karena ya memang alkohol juga salah satu radikal bebas yang bisa mengganggu dari pertumbuhan dan perkembangan sel-sel di janin.
Oke, tidak baik lah ya, itu lagi-lagi sama kayak rokok ya. Gitu ya, berbahaya. Oke, selanjutnya adalah melakukan olahraga secara teratur. Nah, kalau tentang olahraga mungkin ini yang semampunya ya dok ya, semampunya ibu hamil, jangan memaksakan jadi atlet juga gitu kan, olahraganya berat. Gimana nih dok? Dengan melaksanakan olahraga yang teratur dan memang dinikmati atau disukai, otomatis kan yang tadi dokter Heriati juga sebutkan ya, dengan kondisi yang bugar, kondisi otak yang sehat, otomatis juga akan menyebabkan pemberian antioksidan alami ke dalam tubuh, sehingga setidaknya dapat melawan radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam. Otomatis juga akan menyebabkan oksigenasi dari ibu ke bayi pun juga akan jadi meningkat dengan baik, tumbuhan janin pun juga akan jadi lebih baik. Oke, yang terakhir dok, setelah olahraga, nah ini juga katanya sangat penting, tiduran cukup dan stres manajemennya. Ternyata stres bisa berpengaruh ya dok ya pada kehamilan, gimana nih? Sangat berpengaruh. Kan ada kondisi ibu yang stres, otomatis dia merangsang otak untuk menyebabkan namanya hormon kortisol. Stres dari ibu itu bisa dihantarkan juga ke janin. Jadi apabila pada janin itu timbul stres, selain tumbuh kembangnya pada saat kehamilan bisa terganggu, juga menyebabkan ada jadinya atau kondisi yang belum timbul nih, jadi kondisi stres yang berlebihan. Jadi memang seperti yang dokter Meriati tadi sebutkan, bahwa memang seorang ibu hamil untuk stresnya juga harus bisa dilakukan manajemen supaya dia dapat menjalani kehamilannya dengan lebih. Oke, jadi kalau bisa tetap sehat fisik dan mental selama hamil supaya calon bayinya, ibunya dan keluarganya juga tetap sehat gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Murti sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga yang masih hamil ini diberikan kesehatan, yang belum hamil segera hamil dan juga sehat gitu ya. Terima kasih Dr. Murti, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi Dr. Murti, Assalamualaikum. Salam, terima kasih Mas Raden. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.